Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan mempelajari hewan amfibi. Bapak harap kalian bisa dapat menyebutkan ciri-ciri hewan amfibi dan fungsi dan bentuk tubuh amfibi. Sebelum menonton video ini, siapkan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting dari video ini ya anak-anak. Kita pernah mempelajari ciri-ciri reptil. Nah, di sini Bapak menyediakan titik-titik yang harus kalian tebak ya. Ciri-ciri reptil, kulitnya K titik-titik. Ayo apa ditebak ya. Dan B titik-titik. Reptil itu bernapas dengan apa, organ apa? P titik P. Nah, itu kan sudah tahu kan ciri-cirinya apa. Nah, hewan reptil itu berdarah apa? Panas atau dingin? Nah, ada yang berkembang biak dengan bertelur, itu disebut apa? O titik-titik. Dan ada yang bertelur melahirkan, O titik-titik. Kalau lupa, silakan dibuka kembali tentang hewan reptil ya anak-anak. Silakan diisi. Baiklah, kita selanjutnya membahas tentang apa sih itu hewan amfibi. Hewan amfibi yaitu hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contoh hewan amfibi. Yang pertama, ayo ini apa? Katak atau kodok? Ya, katak ya. Yang kedua, apa ini? Siapa yang tahu? Ya, ini salamander. Nah, apa itu ciri-ciri hewan amfibi? Yang pertama, hidup di dua alam, di darat dan di air. Penutup tubuhnya adalah kulitnya berlendir. Coba dilihat. Katak ini berlendir bukan? Ya. Dan ciri-cirinya itu berkaki empat, memiliki selaput renang di antara jari-jarinya. Lihat. Selanjutnya, hewan amfibi itu bernapas dengan insang saat masih kecebong, bernapas dengan paru-paru dan kulit saat dewasa. Selanjutnya, hewan amfibi itu berdarah dingin. Maksudnya suhu tubuhnya akan berubah jika suhu lingkungannya berubah. Ciri-ciri hewan amfibi lainnya yaitu berkembang biak dengan bertelur. Selanjutnya, habitatnya itu di hutan hujan, danau, daerah berumput, kolam, dan gurun. Nah, di lingkungan tersebut terdapat yang namanya lingkungan darat dan air. Hewan amfibi mengalami metamorfosis dalam siklus hidupnya. Metamorfosis yaitu perkembangbiakan dari telur hingga bentuk hewan dewasa. Hewan yang pertama kali yang ingin kita pelajari yaitu katak. Katak memiliki mata yang dilapisi selaput untuk menjaga agar tetap berair. Coba lihat bentuknya. Kemudian kulitnya berlendir untuk bernapas, menjaga kelembapan dan lumas ya ketika bergerak. Kemudian kaki katak bisa kita lihat memiliki 4 kaki, yang di belakang kakinya itu panjang ya dan kuat untuk melompat. Kemudian kaki katak yang di belakang memiliki selaput renang untuk membantu katak dalam berenang. Nah, keunikan dari katak ini, bisa dilihat lidah katak memiliki lidah yang panjang menangkap mangsa berupa serangga. Nah, bisa dilihat ya. Nah, anak-anak sekalian, jenis-jenis katak itu ada banyak ya di Indonesia. Terdapat sekitar 450 jenis katak di Indonesia. Wow, banyak sekali ya jenis katak. Kalian tentu pernah melihat katak di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama adalah katak batu.
ditemukan di daerah sungai. Yang kedua, katak bertanduk ditemukan di hutan. Yang ketiga, katak pohon ditemukan menempel di bagian-bagian pohon. Nah, 450 jenis katak lainnya kalian coba cari sendiri ya. Selanjutnya, cara katak bertahan hidup. Katak bersembunyi di pepohonan atau kayu karena memiliki warna kulit yang mirip. Ya, coba lihat gambar berikut ini. Katak bisa berubah warna menjadi lingkungan yang hijau sama dengan kulitnya, dan juga bisa sama dengan kulit pohon ya atau kayu. Coba lihat dua gambar ini, sama kan bentuknya. Inilah cara katak untuk bertahan hidup. Selanjutnya, kulit katak dapat mengeluarkan racun atau bisa. Ketika dalam situasi berbahaya, katak akan mengeluarkan racun atau bisa. Selanjutnya, siklus hidup katak, yaitu pertama, katak dewasa itu bertelur. Kemudian telur katak menetas menjadi berudu atau kecebong. Setelah itu, berudu berkembang sehingga memiliki 2 kaki, disebut dengan berudu berkaki 2. Kemudian berkembang menjadi berudu berkaki 4 yang bernapas dengan insang. Selanjutnya, katak muda yang bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, selanjutnya berkembanglah menjadi katak dewasa. Itulah siklus dari katak. Hewan selanjutnya yang kita ingin pelajari yaitu salamander. Ya, hewan amfibi yang mirip seperti kadal, tapi dia bukan kadal. Kalau kadal, dia adalah hewan reptil. Salamander bukan reptil. Salamander memiliki kulit yang berlendir dan licin untuk menjaga kelembapan tubuh. Ekornya yang dapat tumbuh kembali ketika putus, ya seperti cicak berarti ya. Kaki salamander memiliki berselaput untuk membantu berenang seperti katak berarti ini ya. Lidahnya lengket untuk menangkap mangsa. Ya, alat pernapasan salamander bermacam-macam, tergantung jenisnya. Ada yang menggunakan paru-paru atau kulit atau insang. Jadi macam-macam cara bernapas salamander. Nah, jenis-jenis salamander ini ada banyak ya. Ada yang seperti macan, ada yang seperti api ya, ada yang dari Jepang besar, ada yang hitam California, dan banyak lainnya yang bisa kalian cari tahu sendiri ya tentang jenis-jenis salamander. Berikut salamander yang Bapak tampilkan, dan bisa kalian cari tipe yang lain. Milo, ini penting sekali. Salamander itu dapat menjadi penanda adanya polusi. Mengapa? Nah, karena salamander ini ada yang bernafas dengan kulit, jadi salamander ini sangat peka dengan keadaan sekitar. Ketika ada polusi udara, dan udara itu masuk melalui kulit salamander, dia peka dengan keadaan ini. Daerah yang terjadi banyak polusi gitu ya, tidak akan ada salamander yang hidup di sana. Jadi kalau daerah itu masih ada salamander yang hidup, berarti daerah itu masih bebas dari polusi. Nah, ini adalah cara salamander bertahan hidup. Yang pertama, dia mengelabui musuh dengan memutuskan ekor. Lalu ekornya dapat tumbuh kembali. Beberapa jenis salamander ini juga dapat mengeluarkan racun, misalnya adalah salamander api.
Nah, siklus hidup salamander. Yang pertama, salamander dewasa, dia akan bertelur. Lalu telurnya menetas menjadi larva. Larva salamander itu disebut dengan F. Nah, larvanya ini akan tumbuh kaki depannya. Lalu, larva ini juga bernafas dengan insang. Larvanya semakin bertumbuh besar, dan kaki belakang larva ini mulai tumbuh ya, badannya membesar. Larva yang makin besar ini nafasnya itu menggunakan paru-paru. Nah, akhirnya larva ini akan bertumbuh menjadi salamander dewasa. Nah, sekarang kita mau review lagi ya, apa itu hewan amfibi? Hewan amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Apa saja ciri-cirinya? Hidup di darat dan di air. Penutup tubuhnya adalah kulit berlendir, berkaki 4, memiliki selaput renang di antara jari-jarinya, bernafas dengan insang saat masih kecebong atau masih larva, dan dia akan bernafas dengan paru-paru dan kulit saat dewasa. Dan juga hewan amfibi adalah hewan yang berdarah dingin. Berkembang biak dengan cara bertelur, mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh dalam siklus hidupnya, dan habitatnya kebanyakan itu di hutan hujan, danau, daerah berumput, kolam, dan juga gurun. Siklus hidup hewan amfibi melalui yang namanya metamorfosis. Yang pertama, hewan amfibi dewasa bertelur, lalu telur menetas menjadi larva. Larvanya berkembang memiliki 2 kaki, lalu kaki larva bertumbuh menjadi 4. Nah, setelah itu menjadi hewan amfibi muda, dan akhirnya dia menjadi hewan amfibi dewasa, lalu bertelur lagi, dan begitu seterusnya siklus hidup hewan amfibi. Oke, siap anak-anak, kita lakukan evaluasi setelah menonton video. Siap? Pasti bisa. Siap menjawab soal dari Bapak. Bentuknya adalah esai. Baik, jawab soal dari Bapak berikut ini. Oke, baiklah, terima kasih telah menonton video pembelajaran Bapak hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa segera dikirim tugasnya melalui Classroom. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.